Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Saya harap semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja di sini kami kelompok 9 mewakili saya Dewi Sri Galung dan Saya Laila Bella. ya, kami di sini akan menjelaskan tentang perbedaan 6 teori dalam bimbingan konseling, yang dimana teori pertama akan dijelaskan oleh saudari Bella. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan perbedaan antara teori eksistensial humanistik dan teori rasional emotif behavior terapi atau sering disingkat dengan teori REBT, dan yang ketiga teori psikoanalisa terapi. Yang pertama, teori eksistensial humanistik. Apa sih teori eksistensial humanistik itu tersendiri? Yaitu yang mana teori yang berproses untuk memanusiakan manusia, di mana seseorang individu dapat diharapkan untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri, sehingga seseorang manusia dapat menggali potensinya sendiri. Nah, teori eksistensial humanistik ini lebih difokuskan kepada konseli, yang mana konseli ini yang kurangnya niat atau keinginan untuk belajar. Nah, dan konselor sebagai konselor tujuannya untuk membantu konseli untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Nah, yang kedua, teori rasional emotif behavior therapy atau REBT. Nah, teori ini yang mana teori ini dipusatkan atau ditujukan kepada seseorang yang keliru dalam keyakinan. Jadi yang tadinya keyakinannya yang bersifat irasional, maka seorang konselor harus mengarahkan konseli untuk berpikir secara rasional. Contohnya seorang konseli ini mempunyai masalah, yang mana dia mempunyai masalah ketika merasa bahwa dirinya ini berbeda dengan yang lainnya. Dia membandingkan dengan temannya, dia membandingkan pada orang-orang sekitarnya. Dia merasa dirinya hidup di kondisi yang mana perekonomiannya menengah ke bawah. Nah, konseli ini berpendapat bahwa Tuhan itu tidak adil. Maka di sini di teori REBT ini tujuannya adalah untuk membantu konseli yang tadinya berpikir irasional menjadi rasional. Maka ketika konselor ketika konselor ini memberi motivasi kepada konseli, maka diharapkan konseli ini kembali mengubah keyakinannya bahwasanya yang tadinya berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, maka diarahkan pada pikiran yang rasional bahwa sebenarnya tidak ada salahnya ketika kita hidup dalam keadaan menengah ke bawah. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu menerima atas ketentuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, lanjut yang ketiga, teori psikoanalisa terapi. Nah, di sini teori psikoanalisa terapi ini yaitu struktur kepribadian. Ada struktur kepribadian, yang pertama ada id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Yang mana id ini yang akan memunculkan ego dan superego. Nah, di sini id ini berisi tentang insting yang mana bersifat refleks atau bekerja dengan refleks. Refleks contohnya ketika yaitu menggaruk ketika gatal atau mengucek mata ketika kelelepan, itu adalah sistem kerjanya refleks. Nah, teori psikoanalisa terapi ini lebih dioperasikan pada suatu prinsip kenikmatan. Contohnya seseorang konseli, ini contohnya konseli yang berid atau mempunyai pikiran yang taunya kan di prinsip kenikmatan saja. Nah, seorang konseli di sini
seakan-akan masih taunya membayangkan, tapi sifatnya it ini tidak bermoral. Kenapa saya katakan tidak bermoral? Karena it ini masih belum bisa membedakan antara baik dan mana yang benar. Nah, di sini juga contohnya ketika seseorang itu pacaran. Nah, dia hanya tahu pacaran itu entah dia pegangan tangan dan sebagainya, dia sekedar tahu itu saja, tetapi dia belum memikirkan apakah yang saya lakukan, apakah pacaran ini baik, apakah ada dampak positif dan dampak negatifnya di kemudiannya. Terus muncullah ego, yang mana ego inilah yang akan menentukan pribadi yang tadinya apakah mengarah pada it atau dia akan mengarah kepada super ego. Maka di sini ego ini menyaring bahwasanya kalau pacaran tadi, apakah ini akan menjadikan saya lebih baik apa enggak? Apakah ketika saya pacaran apakah bisa lebih bermoral apa tidak? Maka ditekankan lagi pada super ego. Nah, disinilah super ego yang akan menilai pada sekitarnya. Maka di sini dia akan menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan ini salah atau benar. Maka di sini teori psikoanalisa terapi ini lebih difokuskan kepada biasanya anak remaja yang masih labil, yang belum dewasa. Mungkin akan dilanjutkan pada teori selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah teori client centered. Perlu digarisbawahi, client centered berarti teori ini lebih berpusat pada diri sendiri atau klien. Nah, teori client centered ini berpusat pada diri konseli. Ingat-ingat, bukan pada konselor. Kenapa berpusat pada klien? Karena menurut teori ini bahwa menganggap setiap manusia itu memiliki kemampuan dalam diri, tapi karena konseli sedang berada dalam fase yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga mereka itu butuh seseorang untuk mengembalikan kegalauan mereka. Bisa dilihat contoh berikut, yaitu tentang client centered. Nah, ketika seseorang galau, itu dia tahu kenapa dia harus galau, kenapa penyebab dia itu galau, dan bagaimana cara mengatasi kegalauannya, itu konseli itu tahu. Hanya karena konseli itu tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga dia butuh seseorang. Nah, di sini sehingga konselor itu punya peran penting untuk membantu konseli dalam menghadapi masalahnya. Padahal konseli itu tahu kalau dia sedang dalam masalah. Teori pendekatan client centered ini lebih diterapkan pada konseli yang sudah dewasa, bukan pada konseli yang masih anak-anak. Nah, itu adalah perbedaan teori client centered dengan teori yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah teori pendekatan behavioristik. Perlu diketahui konsep dasarnya teori ini, yaitu menurut teori pendekatan behavioristik ini menganggap bahwa manusia itu dilahirkan tidak memiliki apa-apa, jadi tergantung stimulus dari sekitarnya, sehingga bisa mengetahui tentang sesuatu itu lebih berdasarkan pada lingkungan. Jadi di sini itu lebih pada lingkungan yang menjadi perubahan interaksi bagi konseli. Dan pendekatan ini itu lebih menekan pada konseli anak-anak. Nah, ini perbedaan antara teori pendekatan behavioristik dan teori client centered. Jika client centered itu lebih berpusat pada konseli yang dewasa, sedangkan ini lebih berpusat pada konseli anak-anak. Jadi bagi konselor itu perlu mengkaji, perlu melihat dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh konseli, seperti entah itu tindakan konseli atau perasaan konseli yang dianggap sebagai perilaku konseli dalam aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah teori Gestalt. Konsep dasar teori ini adalah memandang bahwa konseli itu sebagai seorang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, atau konseli tidak merasa bahwa dirinya itu sedang berada dalam masalah, sehingga pada teori ini lebih menekankan pada konselor. Jadi konselor lebih berperan aktif untuk mengatasi
mengatasi masalahnya konseli. Sehingga pada teori ini lebih menekan pada konselor, yang mana konselor akan menemukan masalah pada konseli dan konseli tidak punya solusi untuk masalahnya. Contoh, misalnya konseli marah sama ibunya, tapi konseli tidak bisa mengungkapkan kemarahannya kepada ibunya. Nah, di sini letaknya konselor, itu konselor menempatkan diri konselor sebagai ibu dari konseli, sehingga ketika konseli mampu meluapkan permasalahannya pada konselor, maka disitulah konselor itu tahu bahwa oh ternyata konseli marah sama ibunya karena masalah seperti ini. Jadi di situ bisa ditemukan masalah yang dihadapi oleh konseli. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Itu merupakan perbedaan dari 6 teori pendekatan dalam bimbingan konseling. Kurang dan lebihnya, saya Dewi Sri Galung dan teman saya Laila Bella undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.